Halo, Shalom. Shalom saudara-saudaraku semuanya. Kali ini kita mau sharing, kita mau ngobrol ya mengenai sebuah topik yang luar biasa sekali, yaitu mengenai panggilan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya dan ini istri saya Wina. Kami berdua lulusan dari STT Kanaan Nusantara. Baik, nanti saya akan tanya jawab dengan istri saya karena kita mengalami perjalanan yang cukup panjang melewati bagaimana menghidupi panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah itu awalnya saya masuk ke STT Kanaan Nusantara tahun 2003, di mana saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Saya memiliki latar belakang yang kurang baik, sehingga saya memberikan diri saya dengan tujuan untuk mengubah hidup saya. Ya, saya percaya Tuhan bisa mengubah hidup saya, dan saya memberikan diri saya, merelakan diri saya untuk diubah di sebuah tempat komunitas yang sangat baik sekali di Kanaan Nusantara waktu itu. Oke, sekarang kita kembali ke topik pembicaraan kita, yaitu mengenai panggilan. Nah, sekarang kalau menurut kamu ini panggilan itu apa? Sikap hati seseorang, bagaimana dia merespon apa yang Tuhan mau, merespon apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia itu Tuhan ciptakan ada tujuannya, dan saat kita merespon tujuan Tuhan dan taat apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita, itu kita sudah ada dalam panggilan Tuhan. Bukan diukur dari posisi jabatan atau apa yang mereka raih atau apa yang mereka dia dapat, tapi bagaimana sikap hati atau tindakan orang itu menyikapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oke, ya itu menurut istri saya mengenai panggilan. Saya kurang lebihnya juga sama, tapi saya lebih kepada pengalaman hidup saya bersama Tuhan yang saya lewati, yang saya lalui, dan saya meresponi, benar-benar menghayati setiap every single things, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya selalu hubungkan dengan firman Tuhan. Apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan yang Tuhan mau? Kadang saya keluar dari tracknya Tuhan dan Tuhan ingatkan saya lagi. Nah itu yang penting, saya tidak keluar dari rel atau yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan saya. Nah itu yang saya hidupi setiap hari, setiap saat. Nah sekarang kita itu menikah udah lama, dari tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun. Dan istri saya ini merasakan suka duka yang luar biasa sekali pada saat saya merintis awal menikah sampai sekarang. Menurut kamu, apakah kita masih ada panggilan Tuhan atau kita sudah di zona nyaman? Dan bagaimana, kan kamu ngalami sendiri dari masa duka sampai dengan sekarang ini, bisa dikatakan kita sudah dalam zona yang cukup nyaman, tapi kok Tuhan sepertinya mau memberikan visi dan misi kembali dalam kehidupan kita. Nah itu bagaimana menurut kamu? Jadi kembali lagi saya katakan bahwa panggilan Tuhan kan tidak, kalau menurut saya panggilan Tuhan tadi tidak diukur apa jabatan saudara atau apa yang saat ini saudara raih, tapi tujuan hidup dalam saudara apa yang Tuhan mau kehendaki, itu yang saya tangkap dari Tuhan. Jadi perjalanan saya menikah dengan Kak Arya pun tidak gampang, itu proses yang begitu luar biasa. Kalau bercerita ya per episode kan ya. Tapi intinya adalah kita juga pernah mengalami di masa krisis baik itu rohani ataupun ekonomi kita. Itu mempengaruhi loh ternyata saat kita krisis secara rohani, itu ekonomi juga ngikutin. Dan dimana kita juga ada di zona nyaman, kita juga ngalamin dimana kayak kerohanian kita kayak standar gitu ya, kayak stuck aja, kayak ya nyaman-nyaman, kayak udah di rohani juga udah kayak gini udah oke lah, udah oke gitu. Tapi ada juga yang saat ini kami lagi gumulkan atau saya pribadi menjadi kegelisahan hati adalah kenapa di saat zona yang menurut kami sudah
menurut manusia pun atau menurut orang sudah aman atau udah itu udah enak kalian gitu ya, orang bilang seperti itu. Tapi Tuhan enggak, Tuhan kasih kegelisahan hati di hati saya untuk apa tujuan hidup saya dalam Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan saya itu apa gitu. Dan saat itu yang saya gumulkan, dan saat ini kita lagi ada prosesnya itu ya, karena saat kita pergumulkan bareng itu Tuhan tiba-tiba arahin ke hal-hal yang sebenarnya di luar dari bayangan kita ya Pak. Bahkan kalau orang secara teologi melihat kayak bukan rohani banget yang kita jalanin ya Pak ya, tapi mungkin saat ini saya juga belum bisa cerita apa itu prosesnya Tuhan sampai kami mau diarahin kepada tujuan Tuhan itu, kami belum bisa cerita karena memang lagi prosesnya Tuhan juga. Cuma intinya temukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara, itulah panggilan yang sebenarnya yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita, karena itu akan berdampak ya berdampak. Dan nah, ini ada sebuah ayat yang saat ini menjadi rema dalam kehidupan kita di dalam Matius pasal yang ke-7 21-23, bunyinya seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada saat terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan banyak mengadakan mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini ayat ini luar biasa sekali menegur dalam kehidupan kita. Apakah saya sudah benar di dalam panggilan Tuhan, step yang Tuhan sudah sediakan, atau jangan-jangan kita hanya untuk kesenangan sendiri ya, atau mungkin pelayanan kita yaitu untuk kebanggaan kita, mencari popularitas, hanya untuk mengumpulkan materi, hanya untuk pengen dihormati, dihargai. Nah, itu menjadi setiap harinya kita perkarakan sama Tuhan ya, perkarakan sama Tuhan setiap harinya, sampai di satu waktu kita memiliki visi dan misi yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita, yang sampai saat ini kita pergumulkan. Apakah Tuhan, ini kayak seperti saya nih, saya mengajar sudah 10 tahun di sebuah sekolah ya, dan istri saya juga bekerja di literatur buku Kristen sampai saat ini. Tapi kalau Tuhan misalkan ngasih visi yang baru di dalam masa depan kita, apakah kita tidak mau merespon? Nah, itu tergantung sikap diri kita. Jadi menurut kamu intinya panggilan itu gimana? Itu bersifat progresif atau bisa ya udah kamu jadi pengajar terus aja gitu? Menurut kamu gimana itu? Kalau menurut saya tujuan Tuhan itu kan memang lebih ke fokus gitu loh. Maksudnya dalam arti seperti ini. Memang saat ini kan area ini mengajar. Terus saya juga melayani di sebuah literatur buku Kristen. Kayaknya memang seolah-olah kayak kita udah di zona yang baik gitu ya. Tapi kenapa kok di ayat tadi itu terus membuat kita itu kayak gelisah, dan di suatu yang zona banget, yang aman banget itu tadi kok membuat kita itu gelisah gitu. Dan kami pergumulkan apa yang Tuhan mau. Karena saya tuh takutnya gini, apakah yang sudah kami kerjakan saat ini tuh Tuhan suka nggak? Tuhan disukakan nggak dengan apa yang kita lakukan sekarang? Atau mungkin seperti Abraham, ketika disuruh pergi ya kita ikut aja gitu. Ya, tapi memang seperti ini, saya pribadi itu kita selalu harus pergumulkan, karena setiap kita pasti Tuhan punya tujuan, dan temukan tujuan itu yang pertama harus kita lakukan, Pak. Nah, saat kita menemukan suatu tujuan itu, ya itu aja, tekunin aja, itu akan berkembang. Misalkan memang tujuan Tuhan menciptakan Kak Ara sebagai pengajar, maka kamu akan menjadi pengajar yang handal, dan itu memberkati banyak orang. Kalau ini contoh misalkan aku lulus teologi, kemudian tapi kok aku malah jadi pengusaha, menurut gimana? Pengusaha gitu. Jadi aku nggak berkecimpung di dunia, maaf dalam tanda kutip, bukan di dunia gereja ataupun
mengajar agama, tetapi justru malah aku jadi pengusaha, pembisnis, entrepreneur gitu. Menurut kamu gimana itu? Makanya kembali lagi semuanya harus diperkarakan lagi sama Tuhan. Entah itu ternyata memang tujuan Tuhan atau panggilan Tuhan, Kak Arya atau kita semua adalah pengusaha, mungkin ya, orang STT kok di pengusaha. Tapi kalau memang itu panggilan Tuhan atau tujuan Tuhan, pasti menjadi pengusaha yang bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk entah itu berkatnya atau kekayaannya itu untuk mendukung pelayanan, untuk memberkati banyak orang. Karena pelayanan kan tidak hanya dibutuhkan hanya bawa Alkitab, penginjilan, tapi kan juga kadang modal dan sebagainya. Dan mungkin Tuhan ada orang-orang yang dipilih Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk dibuat untuk tujuannya untuk mendukung secara keuangan atau secara materi seperti itu. Jadi perkarakan setiap apapun yang posisi sekarang teman-teman atau bahkan kita juga sekarang sedang kita perkarakan ini sama Tuhan. Apakah yang kita sudah lakukan adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan suka dengan apa yang kita sudah lakukan? Gitu. Oke. Nah, jadi menurut kamu panggilan di dalam Tuhan itu tidak harus menjadi seorang yang sukses, dalam tanda kutip. Orang ukuran sukses itu kan mungkin ya punya gereja besar, punya ini, ya punya materi dan lain sebagainya. Tapi menurut kamu gimana panggilan itu? Misalnya kita pelayanan nih di pedalaman, itu juga termasuk panggilan Tuhan, atau mungkin harus pedalaman kan kurang prestis gitu ya, keren gitu. Menurut kamu gimana gitu? Bahkan kalau Tuhan memang ciptakan seseorang hanya sebagai OB, itu kalau memang itu panggilan Tuhan, ya nggak apa-apa, kerjakan itu dengan setia, tapi OB yang benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi dampak orang lain. Jadi menurut saya itu ciri-cirinya kalau dia di dalam panggilan Tuhan, yang dilakukan saat itu bisa berkembang. Dan yang kedua, berdampak bagi banyak orang, dan kita itu bertumbuh di dalam Tuhan gitu loh. Jadi yang kita kerjakan tuh tidak menjauh dari Tuhan, tapi itu menjadikan kita lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, dan yang kita lakukan itu bisa berdampak banyak orang dan berkembang itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih bagi setiap kita. Saat ini, apakah kalian ada di dalam panggilan Tuhan, ada di dalam tracknya Tuhan, atau mungkin sudah di zona nyaman ya, ketika Tuhan perintahkan untuk keluar dari zona itu, kita sudah tidak bisa ya. Artinya kita membuat semacam benteng di dalam diri kita, ini sudah nyaman kok, ini sudah panggilanku kok ya gitu. Ketika Tuhan menyuruh untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu akan berdampak lebih, jadi kita menutup diri. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi kami berdua juga sedang bergumul, apakah Tuhan masih mengizinkan kita dengan kondisi seperti ini, atau kita harus mau diarahkan ya, atau kita harus misalkan ke pelayanan yang mana. Kita juga sedang bergumul ke pelayanan yang lain, mungkin bisa ke pelayanan bidang sosial. Nah, saat ini memang saya di pendidikan dan istri saya di literatur buku. Nah, mungkin itu ya bisa dikatakan sudah di zona dimana kami sudah comfort di zona itu, karena kita sudah menekuni, saya sih sampai puluhan tahun gitu, tapi tidak tahu rencana Tuhan yang akan datang. Jadi so everyone please, setiap panggilan kalian harus setiap hari, setiap waktu dipertanyakan kepada Tuhan. Artinya kita bisa fokus di satu panggilan itu, dan Tuhan mau bawa kemana, dan yang paling penting adalah dampak yang dihasilkan dari setiap kehidupan kita ya. Hidup kita berdampak, pelayanan kita berdampak, banyak orang diberkati, dan kita semakin rendah hati seperti Kristus. Itu kalau menurut saya seperti itu. Coba kamu kasih kesimpulannya saya. Makanya kan kalau Tuhan bilang apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Saya tuh mengambil dari ayat itu tuh ternyata bahwa yang kita lakukan dibuatnya berhasil, iya, kalau yang kita lakukan itu buat orang lain, buat kepentingan banyak orang, orang lain sendiri, ya. Maka itu akan Tuhan buat berhasil, entah apapun profesi kita gitu loh. Jadi yang pertama adalah kita itu harus menemukan
tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu sangat terpenting sekali, bahwa supaya saat suatu kita sudah selesai di dunia ini, entah Tuhan panggil kita atau dunia sudah berakhir, kita sudah melakukan bagian kita yang ada di dunia ini. Jangan sampai hidup kita di dunia ini hanya kita kerjakan yang sebenarnya bukan bagian kita, itu loh. Mungkin orang melihat kita memang sudah di Yona yang memang aman tadi, dia mengajar, saya di pelayanan literatur, tapi kenapa kok Tuhan buat gelisah? Itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lebih dalam kehidupan kita. Makanya itu yang kita sudah pertanyakan, dan pasti teman-teman banyak yang juga nggak menyadari, atau mungkin bahkan sudah aman, atau mungkin bahkan sedang mencari terus perkarakan Tuhan, maka Tuhan itu akan arahkan kok. Karena sekarang kita ada di situ ya Pak, lagi di proses pengarahan aja gitu. Ya, jadi intinya apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik itu saat ini kita mengajar TK, baik saat ini kita perintisan di gereja pedalaman, baik saat ini kita hanya pelayanan musik dan lain sebagainya, tekuni itu dan terus perkarakan itu setiap hari sama Tuhan, dan pasti Tuhan akan menggiring kita, membawa kita ke sebuah tujuan Tuhan, supaya kita hidup benar-benar maksimal dan melakukan bagian kita di dunia ini, sehingga saat selesai kita tugas kita itu kita benar-benar melaksanakan tugas dari Tuhan itu dengan baik gitu loh. Oke. Nah, thank you teman-teman semuanya sudah dengerin sharing kita, dengerin obrolan kita ya. Kita berharap obrolan ini bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, tetap semangat melayani Tuhan, dan kami percaya pasti Tuhan akan menyertai setiap pelayanan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita benar-benar berharap sama Tuhan, ketika kita tidak mengandalkan apa yang menjadi kemampuan kita, kekuatan kita, kepandaian kita, dan keahlian kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan pasti akan turun tangan dan menunjukkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam diri kita. Nah, sekian dari kami ya sayang ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing lagi, di lain kesempatan kita bisa berbagi pengalaman kehidupan, dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. See you and God bless you. Bye.